Kalau saya melihat laporannya tadi nggak ada nama saya, hanya dan kawan-kawan. Tapi kalau Roy Suryo mengakumulasi laporannya tanpa melihat daripada lokusnya, temposnya, ini konyol. Kalau seandainya perbuatan seseorang diakumulasi dalam satu laporan, lalu pelakunya, temposnya itu disatukan, ini namanya konyol. Artinya di sini siapa yang melakukan itu dan masalahnya apa? Tapi kan baru 2 nama yang disebut oleh Roy Suryo di dalam surat laporan itu yang jelas-jelas tertulis, ya, 2 nama. Nah, dan kawan-kawannya ini kita belum tahu siapa. Bisa saja saya sebagai pendukung Pak Jokowi kan gitu. Karena memang di sana dia menyebutkan bahwa semua pendukung Jokowi 77 dilaporkan. Makanya saya bilang tadi, inilah ketidakpahaman Ahmad Kojinuddin, Abdul Ghafur sebagai pengacaranya tentang konstruksi hukum pidana. Inilah ketidakpahaman, ya. Si Abdul Ghafur, Ahmad Kojinuddin ini adalah orang-orang yang memang nyeleneh, ya, yang nggak mengerti tentang hukum tata negara dan nggak mengerti konstruksi hukum. Makanya saya bilang tadi sini, kalau ingin melaporkan lihat dulu siapa pelakunya, temposnya di mana, lokusnya di mana, dan siapa yang melaporkan dan bagaimana caranya. Nah, tata cara ini yang akan menjadi permasalahan ke belakangnya. Sehingga apa? Sehingga akibat perbuatan pengacaranya yang tidak mengerti konstruksi hukum, ya. Nah, korbannya adalah kliennya sendiri. Kenapa? Kliennya akan dilaporkan oleh kami. Gitu loh. Kliennya sendiri, si Roy Suryo, akan dilaporkan oleh beberapa orang yang telah dilapor oleh dia. Termasuk saya, kalau nama saya disebut-sebut, saya akan laporkan. Sebelumnya, Roy Suryo telah kami laporkan atas dugaan perbuatan mencuri panci dan reng-rengannya. Ingat ya, dan itu sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Selain Pak Jokowi melaporkan ini, ya, kami juga melaporkan Roy Suryo atas pencurian panci negara loh, bukan panci mama. Ini lebih kasarnya di atas lagi. Panci milik negara dibawa kabur oleh Roy Suryo, 2 kontainer berikut dengan cotton bud dan lain-lainnya. Gitu. Jadi artinya di sini Roy Suryo akan menghadapi banyak laporan polisi, ya. Makanya hari ini ketika Roy Suryo ingin melaporkan atau sudah melaporkan kami, saya anggap ini pengacara tidak mengerti konstruksi hukum tata negara, konstruksi hukum. Bagaimana mekanismenya seorang tersangka yang juga residivis yang saat ini sudah menjadi pesakitan dengan melaksanakan pasal 31 dan pasal 21 KUHP, ya, pasal yang lama, ya. Ini harusnya tidak boleh melakukan administrasi hukum lain, kecuali dia harus melaksanakan administrasi hukum yang sedang dibuka oleh Pak Jokowi dan kami. Gitu loh. Nah, makanya mereka jawab di situ laporan kami. Karena apa? Karena Roy Suryo sudah menjadi tersangka. Seorang tersangka tidak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi untuk menyerang orang. Karena di dalam pasal 21 KUHP, di dalam pasal 31 KUHP, seorang tersangka yang sekarang menjadi tahanan kota atau sekarang ini menjadi orang yang mendapatkan penangguhan penahanan dari pihak kepolisian, itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain. Gitu loh. Itu dimaksud dalam pasal 21 KUHP, pasal 31 KUHP yang lama, ya. Jadi artinya di sini kalau mereka melaporkan pihak daripada kami, katakanlah, ya, pendukung Jokowi, ini artinya Roy Suryo, CS Ahmad Kojinuddin terutama dan Abdul Ghafur tidak sama sekali mengerti konstruksi hukum tata negara. Makanya mereka perlu belajar lagi. Bahkan mereka Roy nggak terima dibilang ijazahnya palsu sama diduga korupsi Hambalang. Loh, kalau masalah ijazahnya palsu, mungkin ada yang menyebut Roy Suryo tuh ijazahnya palsu, mungkin, ya. Tapi kalau saya rasa ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah yang mereka ucapkan sesuai dengan amanah pasal yang ada, pasal 80 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kewenangan hakim atau kekuasaan hakim. Jadi artinya pasal-pasal tersebut itu ada juga di dalam itu yang mengedepankan ajas presumption of innocence. Jadi kalau seandainya Roy Suryo dituduh ijazahnya itu palsu, ya udah tunjukin ijazahnya, gitu loh, tunjukin. Gitu kan? Kalau nggak mau tunjuk di media, tunjukin kepada kami. Gitu loh. Kalau memang mereka bilang itu ijazahnya palsu. Tapi kalau saya nggak pernah nyebut itu, saya hanya selalu mengedepankan ajas presumption of innocence. Patut diduga, ya, karena ada seliweran, ya, ijazah dan KTP-nya Roy Suryo beda. Itu pernah saya kritisi, ya, bukan menghina, kritisi. Lantas kalau ada orang yang bilang memastikan pasti ijazah Roy Suryo palsu, itu saya nggak mengucapkan itu. Tapi kalau saya mengatakan Roy Suryo maling panci, saya mengatakan, ya,
Diduga Roy Suryo maling panci, mencuri panci negara. Itu saya mengatakan. Ya, berkali-kali. Karena kami sudah melaporkan. Jadi ada yang mau disampaikan untuk Roy Suryo, Bang? Kan laporan mereka banyak sekali. Nah, laporan mereka cuma satu, nggak banyak. Tapi orangnya yang banyak, Ya, gitu loh. maksudnya. Laporannya cuma satu, orangnya banyak. Tapi lokus standingnya, legal standingnya, tempus delictinya, lokus delictinya itu tidak dikaji oleh mereka. Makanya ini laporan yang brutal, laporan yang mengada-ngada, laporan yang mencari-cari kesalahan orang sementara dia sudah jadi tersangka. Gitu. Oke. Menurut saya ini hal yang sia-sia. Bang, tapi abang merasa dirugikan nggak sama ada inisial abang situ? Enggak merugikan. Ini udah resiko saya memperjuangkan hak-haknya, hak politiknya Pak Jokowi dan Mas Gibran atau Pak Prabowo. Ini sudah resiko kami sebagai aktivis, dilaporkan, di penjara itu sudah siap. Saya ini pengacara ribut damo, saya udah bilang, saya ini ribut boleh, damai boleh. Jadi nggak ada takut-takutnya, saya nggak pernah ngundurin gigi, nggak pernah. Saya gigi 6 terus dari dulu. Bang, melihat Iya. atas laporan termul 7 orang ini, Bang. Ya kan? Iya. Melihat ini, apakah ini cuma indikasi untuk memperlambat proses yang sudah masuk tersangka, ya kan, dan sudah terkatakan, Polda mengatakan identik, ada arah ke situ nggak, gimana? Dengan laporan ini untuk memperpanjang atau Nggak ada kaitannya. Jadi Iya. nggak ada kausalitasnya. Jadi artinya masalah dia pertanggungjawaban dia terhadap laporan Pak Jokowi terhadap dirinya yang memfitnah jasa Jokowi itu pertanggungjawaban dia tetap berjalan. Beda, Nggak iya. ada kaitannya. Oke. Karena saya bilang tadi locus delicti, tempus delicti itu beda. Sama seperti dia melaporkan saya. Ini dibikin kayak nasi uduk. Ya, Bikin, iya. Jika masuk dengan proses laporan abang, apakah ini cuma hanya membuat narasi biar berita yang sana, akhirnya berita yang berkembang yang lain, Bang? Abang melihat itu nggak? Ada indikasi ke situ nggak dengan? Ya kayaknya ada coba-coba untuk framing Nah. ya, agar misalnya masyarakat teralihkan isunya agar kami di pihak maaf ya, saya nggak menyebut nama Pak Jokowi atau Mas Gibran sebenarnya, tapi dia udah nyebut katanya yang dilaporkan kubu kami gitu. Iya. Kubu Mas Gibran dan Pak Jokowi. Jadi ya saya sebutnya gitu. Jadi bukan berarti saya mau mengkait-kaitkan Mas Gibran dengan Pak Jokowi, tapi walaupun itu saya tetap siap untuk membela Mas Gibran, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bang, tapi ada rencana mediasi nggak bang ketemu sama? Nggak ada. Saya jangan kan ngeliat muka Rusli aja enak. Oh, berarti udah nggak ada. Nggak ada mediasi, nggak ada. Saya laporin balik lagi. Apa mau laporin rencana? Saya akan melaporkan Rusli, ada beberapa penghinaan dia terhadap saya juga, pasal yang sama, jadi akan saya laporkan di Apa Polda. tuh, Bang, yang dihina? Ada. Alat buktinya ada, udah ada. Oh, Saya akan laporkan balik. Kasus kartu gitu, Bang. Iya, jadi biar Roy Suryo ini busuk di penjara. Iya, Oke, siap. oke. Oke.